Yo, kembali lagi di vlog Om Firman Daily. Motoran kali ini tujuannya ke Kaliurang. Kaliurang itu sebelah utaranya Jogja. Itu daerah wisata yang adem, yang ya sebenarnya nggak banyak berubah dari zaman dulu. Memang sebaiknya begitu ya. Jangan terlalu over pariwisata lah, over tourism istilah kerennya. Karena ya tahu sendiri Jogja itu udah banyak objek-objek wisata baru yang ya gitu-gitu aja. Oke. Nanti kita berada masih di Jalan Kaliurang, belum nyampe ke daerah utamanya. Kita masih di daerah Pakem. Nah, nanti di sebelah kanan itu ada tempat yang ya mungkin favorit para wisatawan untuk makan. Ya, apalagi kalau bukan kopi klothok. Ya, kopi klothok itu terkenal dengan ya namanya juga kopi klothok ya, pasti ada kopinya. Lalu ada sayur lodeh sama signaturnya itu pisang goreng. Tapi kalau sebagai warga Jogja ya, nggak ada urgensi untuk ke kopi klothok ini. Kenapa? Ya itu aja, lauknya ya cuma itu, sayur lodeh. Kalian bisa cari mungkin sayur lodeh yang lebih enak, lebih murah dan nggak perlu ngantri berjam-jam. Karena di sini ngantrinya luar biasa. Kalian berangkat jam berapa? Jam 7 pagi itu sudah antri bisa sejam 2 jam. Cuma untuk menikmati itu tadi, sayur lodeh, telur crispy, kopi, sama pisang goreng. Ya, kalau bagi wisatawan sih mungkin keren ya, menikmati suasana Jogja. Padahal Merapi juga kelihatan banget dari situ. Cuma ya karena sudah viral di sosmed, ya memang seolah-olah itu sebelah kanan itu di kopi klothok. Kalian belum ke Jogja kalau belum ke kopi klothok. Sama seperti di daerah selatan tuh sate Pak Pong. Ya sate-sate yang lebih enak dari Pak Pong itu memang banyak. Contohnya kayak ya sate joglo itu potongannya lebih gede, lebih berasa. Terus di jajaran itu juga banyak-banyak hidden gem seperti sate Mbah Abu, sate ya banyak lah, kalian bisa explore sendiri. Memang kalau warga Jogja asli itu masih punya banyak pilihan, tapi kalau wisatawan ya monggo-monggo saja, karena ya sensasinya pasang IG story dengan tag location ya situ itu. Oke, ini nanti kita akan terus ke utara menuju ke arah Gunung Merapi. Nah, Gunung Merapi yang hijau-hijau itu, hijau, yang biru-biru itu ya. Nanti kita sampai Pasar Pakem. Ini deket sama rumah sakit jiwa Gracia. Jadi kalau di Jogja itu jokes-jokesnya itu kalian dulu lulusan Pakem ya, lulusan Pakem itu maksudnya lulusan rumah sakit jiwa, alias dulu tuh mantan pengedan gitu kayak. Memang citranya memang tidak dulu ya, tidak serem dulu tuh kayaknya. Kalau dari Pakem Gracia itu kayaknya banget, serem banget. Tapi sekarang ya memang rumah sakitnya juga sudah bagus, juga jok-jok selawas itu juga sudah menghilang. Jadi bergantilah kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi Kaliurang ini tempat wisata yang bisa dibilang biasa aja, tidak ada something yang spesial. Jadi kalau kalian ke utara itu paling sebelum Kaliurang itu nanti akan ada namanya Ledok Sambi. Ledok Sambi itu seperti semacam lembah yang ada kalinya di situ, ada sungainya, sungai kecil. Ya kalian bisa nyemplung di situ, ada penuh bebatuan, kalian bisa ngelar tikar. Dan istimewanya adalah masuknya itu gratis. Camping juga bisa di situ, banyak permainan-permainan kayak
paintball, panahan, terus ada kano. Ya utamanya sih yang cuma nongkrong-nongkrong pinggir kali, dibiarin anaknya main, orang tuanya tinggal duduk, pesen kopi, pesen gorengan, ya udah gitu aja. Emang sungainya tidak terlalu dalam, cuma cetek ya. Oh ya, ada flying fox juga. Flying foxnya sekitar 25 ribuan, kalian bisa turun sembari turun ke mana sungainya itu tadi, karena ya namanya lembah ya, kalian harus turun dengan tangga yang rada sempit. Nah, seperti itu. Lalu juga di sini kalian juga bisa pakai wisata jeep Merapi. Wisata jeep Merapi itu terkenal mulai sejak erupsi di Bangker Kali Adem. Jadi saat rumah Mbah Marijan itu kena ya, itu akhirnya jadi objek wisata sekarang dengan menggunakan jeep Willys dengan mesin kijang. Wah. Jadi memang di sini tuh banyak jeep Willys yang sebenarnya mesinnya udah ori ya, udah nggak ori maksudnya. Setirnya juga udah di kanan, terus mesinnya juga pakai mesin kijang, ya mesin yang bisa ditaruh di bodi mobil manapun ya. Nah itu nanti kalian bisa ya, ada short trip, medium trip, long trip. Short trip itu mulai sekitar 300 Pak ya, pokoknya long trip itu mungkin sekitar 600-700 dengan durasi sekitar 3 jam. Kalian bakal diajak muter-muter, ada museum peninggalanku, ada Bangker Kali Adem, terus nanti sambil ini lewat Kali Kuning, nyiprat di sungainya kecil itu. Wah. Tapi siap-siap aja boyok itu apa ya, pinggangnya pegel, karena ya tahu sendiri joknya mobil Willys yang ya seadanya lewati jalan yang berbatu. Aduh, sakit Pak, pulang-pulang Pak, kayak kebanting-banting gitu ya. Itu tadi habis Lodok Sambi, ada jeep Merapi. Naik ke atas kalian nanti juga bakal ketemu sama Taman Kaliurang. Jadi Taman Kaliurang ini juga sudah di-upgrade sebenarnya. Sekarang sudah dikasih perosotan viral, tahu kan perosotan yang warna-warni itu. Meskipun rutenya tidak terlalu tinggi, tapi itu memang menjadi salah satu daya tarik untuk ke Taman Kaliurang saat ini ya. Nggak tahu kalau besok trennya ganjil lagi. Habis itu nanti kalian juga bisa nongkrong ke Telaga Putri. Telaga Putri itu ya tempatnya cuma kayak parkiran luas, dengan situ ada warung-warung. Kalian bisa sambil lihat bukit. Kadang kalau hari Minggu ada dangdutan di Telaga Putri. Kalian sambil bisa makan kuliner khas, yaitu sate kelinci. Nah, selain sate kelinci juga ada jadah tempe. Jadah tempe itu kayak burgernya orang Jawa. Jadi bunnya itu dari jadah itu semacam ketan ya. Ketan di bunder-bunder itu warna putih. Terus nanti pakai tempe bacem sama tahu bacem sambil makan sate kelinci. Ya kuliner khas pegunungan lah. Terus ada apa lagi di sana? Ada rumah horor. Jadi saya nggak lupa dulu tuh pernah buat film apa enggak, karena ada satu rumah yang mungkin horor, bentuknya puing-puing warna putih, itu katanya sering jadi penampakan di situ. Meskipun sekarang juga karena rame ya. Memang kalau Kaliurang itu memang banyak villa-villa lawas, villa-villa zaman dulu yang nggak terawat juga banyak. Ya mungkin peninggalan orang-orang Belanda dulu ya. Jadi tempat-tempat dingin itu sering jadikan rest area buat para Belanda, dengan bangunan-bangunannya yang ya seperti itu. Kalian bisa tahu bangunan Belanda kayak gimana. Kalau gelap, serem. Nah, yang jadi wisata paling utama, wah, ini sebenarnya rada gelap. Wah. Jadi Kaliurang itu banyak penginapan, seperti halnya daerah-daerah wisata seperti Puncak, yang di situ biasanya banyak menyediakan selimut daging, selimut yang hangat, selimut yang bisa
bergerak sendiri. Nah, tapi di sini beda. Di sini itu bukan tempat yang menyediakan hal-hal seperti itu, tapi sering sekali menjadi tempat eksekusi. Kenapa tempat eksekusi? Karena di sini aman, kalian tidak akan kepeduk tonggone, tidak akan ketemu sama tetangga-tetangga, karena ini letaknya di pucuk Jogja. Jarang sekali orang wirawiri ke sini kalau nggak wisata ya, karena ya cukup jauh. Ini jalannya juga cuma satu, kalian ya kalau mau Kaliurang ya cuma satu ini, nggak bisa kemana-mana. Nah, hotel-hotel dengan range murah tadi ya harganya bisa sampai 100.000, 150. Yang mungkin di bawah juga ada. Di bawah juga ada hotel-hotel dekat-dekat terminal yang kumuh-kumuh itu harga cuma ratusan ribu atau oyo ya mungkin ya. Tapi resiko ketemu tetangga atau resiko ketahuannya tinggi. Makanya orang-orang itu suka main ke Kaliurang. Nah, ini juga sebenarnya bukan ngarang-ngarang ya, atau katanya memang sering banget. Jadi kebetulan tim kerja saya itu sering mengadakan rapat atau meeting di Kaliurang dengan menyewa satu villa itu. Jadi ada villa utama, lalu ada kamar-kamar kecil-kecil yang ya kalau namanya cowok-cowok iseng ya, sering kita lihat, ada mobil atau biasanya mobil masuk, check in sebentar, paling 2 jam 3 jam udah check out. Ngapain mereka bayarnya full cuma 3 jam? Ya biasalah, membuat orang-orang yang lagi meeting ini kehilangan konsentrasi gara-gara mereka. Nah ya, karena teman-teman saya ini juga cukup geblek ya. Nah, saat mereka sudah check out, kita sambil buka. Nah, di depan itu ada tempat sampah kecil ya, kita buka. Kadang-kadang kita menemukan jaket karet dengan merek macam-macam. Rata-rata sih Sutra ya, bekas pakai. Brengsek emang orang-orang itu. Aduh. Ya begitu tempat sampah dibuka, kelihatan. Ono bungkusnya gitu ya. Nah, kemarin yang belum lama ini ada datang gitu kan. Kita buka, isinya loh kok nggak ada bungkusnya jaket karetnya itu ya. Tapi ternyata tisunya banyak. Jadi mungkin tidak pakai pengaman ya, langsung sikat saja, cukup dilap tisu. Ya itu memang Kaliurang itu penak, hawanya adem, jauh dari peradaban. Ya kalau orang berbuat seperti itu ya monggo, tapi ya kalau bisa ndak ya, berbahaya sekali, tidak dengan pasangannya sendiri. Nah itu memang uniknya Kaliurang di situ. Jadi sepertinya juga itu sudah berlangsung dari zaman dulu ya. Ya zaman sekarang sih orang mungkin sudah bisa alternatif lain ke hotel-hotel di bawah. Tapi mungkin ada hotel-hotel yang parkirannya private tidak kelihatan. Jadi kalau ada tetangganya lewat juga enggak, Pak Iki lah gitu lah yang hotel Iki karo sopo. Nah seperti itu memang. Oke, segitu aja